Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Abdul Hadi Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Pondok Pesantren Madrasatul Quran ini didirikan pada tahun 1971. Berarti sudah cukup lama pondok pesantren ini berdiri. Perlu saya sampaikan bahwa Pondok Pesantren Madrasatul Quran itu mempunyai beberapa unit pendidikan, yaitu ada Sanawiyah, ada SMP, Aliyah, dan juga Ma'hali. Selain itu juga ada program khusus Hifdzul Quran. Jadi program yang diperuntukkan bagi santri yang mau menghafal Al-Quran tetapi harus sudah lulus Aliyah atau SLTA. Tentunya dengan akan dibukanya pendaftaran santri baru tahun ajaran 2024-2025 yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, maka kami berharap bahwa santri-santri yang akan mendaftar di sini juga sudah tahu akan kemanakah atau arah dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran itu bagaimana. Karena setiap pondok mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang tentunya selain mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di pendidikan formal, khususnya di pendidikan Al-Qur'annya itu adalah betul-betul yang diutamakan. Ini sesuai dengan visi misi dari pondok pesantren ini, yaitu membentuk hamilul Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan, yaitu membentuk pribadi muslim pemandu Al-Quran, hafal lafadznya, mengerti isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya. Nah, untuk itu kepada para calon santri baru 2024-2025, kami berharap betul-betul sudah memantapkan kalau memang mau daftar di pondok pesantren ini, betul-betul sudah ada kejelasan atau keyakinan mau kemana nanti. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa yang bisa diterima kira-kira hanya sekitar 50%, itu tahun yang kemarin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari para calon santri ataupun calon waris santri mudah-mudahan betul-betul bisa terwujud. Dan tentunya kami dari pondok pesantren juga mohon maaf apabila kami belum bisa menerima santri secara keseluruhannya itu. Sekian dari saya, selamat berjuang, mudah-mudahan Anda semua bisa bergabung di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, sholatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita taati dan kita hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran beserta keluarga, dan yang sama-sama kita hormati seluruh kepala unit di lingkungan pondok pesantren
Madrasatul Quran, dan yang saya hormati Bapak Ibu calon pendaftar santri baru di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng tahun ajaran 2024-2025. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu calon pendaftar santri baru Pondok Pesantren Madrasatul Quran, di sini kami mewakili panitia penerimaan santri baru Pondok Pesantren Madrasatul Quran ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendaftaran santri baru yang ada di Pondok Madrasatul Quran. Yang pertama, insya Allah untuk pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Adapun pendaftaran dilayani secara offline dan online. Untuk online kita layani mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Adapun untuk offline kita layani mulai tanggal 10 Januari sampai 31 Januari. Yang kedua, untuk tes seleksi direncanakan tanggal 10 dan 11 Februari tahun 2024. Ada yang perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu wali santri dalam mendaftarkan putranya nanti. Yang pertama, dimohon untuk mempersiapkan segala berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran nanti, sehingga dalam proses mendaftar bisa dilaksanakan dengan lancar. Kepada Bapak Ibu wali santri, dimohon untuk mempersiapkan segala berkas-berkas yang dibutuhkan ketika mendaftar nanti, sehingga ketika proses pendaftaran bisa berjalan dengan lancar. Ketika mendapatkan kesulitan bisa menghubungi kami melalui nomor WA yang sudah kami sampaikan di brosur, atau bisa disampaikan melalui akun Instagram Galeri MG. Yang selanjutnya untuk pelaksanaan tes dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, tes dilaksanakan di Pondok Pesantren Madrasatul Quran.
Yang kedua, untuk daerah Jawa Barat, Jakarta dan Banten dilaksanakan di Ciganjur di Jakarta Selatan. Dan untuk daerah luar Jawa akan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing peserta. Bagi Bapak Ibu wali santri yang menghendaki putranya mengikuti tes offline yang seharusnya online atau dilaksanakan di Ciganjur atau Jakarta Selatan, bisa konfirmasi dari awal ketika mendaftar, sehingga data peserta yang kami siapkan betul-betul valid. Yang selanjutnya, untuk hasil kelulusan insya Allah direncanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Adapun untuk tes atau materi tes, yang pertama untuk unit MTS, SMP, dan aliyah ada 3 materi: tes akademik, psikotes, dan tes baca Al-Quran. Untuk unit aliyah ada tes akademik, tes baca kitab, dan tes baca Al-Quran. Adapun untuk tes PKHQ hanya tes baca Al-Quran. Dan yang terakhir untuk tes Mahat Ali ada tes akademik, tes baca Al-Quran, tes baca kitab, dan ada tes wawancara. Dari semua materi itu, seluruh pendaftar wajib mengikuti tes sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika Bapak Ibu pendaftar mengalami kesulitan dalam pendaftaran santri baru ini, bisa ditanyakan langsung kepada panitia atau bisa bertanya melalui akun Instagram Galeri MK. Nantinya seluruh pertanyaan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti segera. Dan untuk informasi terkait santri baru bisa juga diakses melalui akun Instagram Galeri MK. Di sana nanti ada menu khusus terkait informasi-informasi penerimaan santri baru pada tahun ini. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait penerimaan santri baru yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Semoga proses penerimaan santri baru yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekiranya cukup yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi khairil umam. Amma ba'd. Segenap pengurus unit tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang mengucapkan selamat datang para calon santri baru Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang tahun pelajaran 2024-2025. Ahlan wa sahlan bi khudurikum fi Ma'had Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Mari bergabung bersama kami untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran di Pesantren Madrasatul Quran. Kami mempunyai 3 program. Yang pertama adalah program Binador, yaitu diperuntukkan kepada para santri untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan bermadhab lahjah Arabiyah. Yang kedua, program Tahfidzul Quran, yaitu program menghafal Al-Quran. Program ini sebagai lanjutan dari program Binador atau program tahsin, sehingga ketika santri sudah selesai tahsin, maka mereka kita bimbing untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Dan yang ketiga adalah program Qiraah Sab'ah. Program ini diperuntukkan untuk para santri yang sudah hafal Al-Quran 30 juz dan diwisuda di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada calon wali santri baru yang sudah mempercayakan diri untuk memilih Lembaga Madrasatul Quran Tebuireng Jombang kepada putranya untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran, belajar pendidikan formal maupun non-formal, khususnya menghafal Al-Quran. Di Madrasatul Quran juga menyediakan program PKHQ, yaitu program khusus Hifdzul Quran, diperuntukkan kepada para santri yang sudah lulus aliyah atau SMA untuk menekuni menghafal Al-Quran di Pondok Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Teriring doa, kami menyampaikan doa semoga para santri yang sudah mendaftar di Pondok Pesantren Madrasatul Quran nantinya diberi kemudahan, diberi keberkahan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu di Pesantren Madrasatul Quran, dan nantinya membawa ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Iktafi ilahuna wa ila liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Madrasatul Quran berdiri pada tahun 1971. Lembaga yang berkonsentrasi pada bidang Al-Quran. Di dalamnya ada salah satu unit lembaga pendidikan formal, yaitu MTS Madrasatul Quran. MTS Madrasatul Quran mulai terus berkembang. Saat ini siswanya mencapai 630. Pada tahun 2021, MTS sendiri mendapatkan penghargaan sebagai salah satu madrasah adiwiyata Kabupaten Jombang. MTS Madrasatul Quran terus mengupayakan yang terbaik. Pada tahun 2022, MTS Madrasatul Quran mengembangkan diferensi kelas. Artinya
proses pembelajaran yang ada di MTS mencoba untuk menyesuaikan bakat dan kemampuan para peserta didik. Diferensi kelas itu kita bagi menjadi 3, yaitu di bidang tahfidz, yang kedua sains, dan yang ketiga literasi. Dari masing-masing mempunyai target tertentu di bidangnya masing-masing. Artinya di bidang tahfidz kami mengembangkan pengembangan pada materi-materi atau pembelajaran ilmu alat, nahwu dan shorofnya. Kemudian yang kedua di bidang sains, kami mencoba untuk mengembangkan beberapa kelas yang masuk di kelas sains bisa mempelajari sains, matematika, IPA, dan yang lainnya. Begitu juga di bidang literasi, kami mencoba untuk mengembangkan proses pembelajaran minat baca, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak peserta didik yang masuk di kelas literasi harapannya bisa mempunyai karangan berkelompok ataupun individu. Tapi Bapak Ibu tak perlu khawatir kalau nanti masuk di kelas sains, di kelas literasi tidak bisa membaca Al-Quran. Semuanya dengan target-target Al-Quran tersendiri. Harapannya nanti ketika lulus di MTS masing-masing bisa hafal Al-Quran sekalipun dengan target yang berbeda-beda. Untuk kelas sains targetnya 15 juz. Untuk yang di kelas literasi targetnya 10 juz. Untuk yang di kelas tahfidz targetnya 20 juz. Sebagai bentuk rasa syukur pada tahun ini, sekalipun anak-anak masih di semester awal, semester pertama, ada 19 anak yang sudah dinyatakan khatam dan diwisuda. Ada juga yang masuk di wisuda terbaik pada tahun ini. Itu artinya bahwa proses pembelajaran yang ada di MTS akan terus kita kembangkan, terus kita upayakan menjadikan peserta didik yang betul-betul menjadi insan yang Qur'ani, menjadi insan yang sesuai dengan bakat dan minatnya yang diberikan oleh Allah. Sehingga harapan kami, harapan madrasah, dan juga harapan Bapak Ibu semuanya akan bisa tercapai menjadi insan yang hamilul Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur dari SMP Al Furqon. Sekilas tentang SMP Al Furqon MQ. SMP Al Furqon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran. SMP Al Furqon MQ telah berdiri sejak tahun 2005 hingga saat ini dan sudah memperoleh akreditasi A. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pondok, yakni mencetak insan yang hamilil Quran labdon wa ma'nan wa amalan, SMP Al Furqon MQ Tebu Ireng mengintegrasikan kurikulum 3-in-1, yakni kurikulum pesantren, kurikulum dinas pendidikan, dan juga Al-Quran. Hal ini semata-mata betul-betul untuk mewujudkan insan yang hamilil Quran labdon wa ma'nan wa amalan. Labdon
Labdon dalam hal ini sekolah senantiasa berupaya mengintegrasikan pembelajaran Al-Quran langsung masuk di dalam kelas. Setiap pagi anak-anak memperoleh pembelajaran Al-Quran dengan satu kelas 3 guru. Hal ini dilakukan agar dalam 3 tahun seluruh siswa SMP mampu mencapai target, yakni menjadi insan yang hafidhul Quran, insan yang hafal Al-Quran 30 juz. Visi pondok setelah Labdon yakni wa maknan. Dalam hal ini sekolah sebagai unit yang terintegrasi dengan pondok senantiasa memadukan, bersinergi untuk mewujudkan maknan di sini, yakni sekolah tidak hanya belajar tentang sains dan MIPA saja, tetapi di SMP Al-Furqon ada pelajaran nahwu, ada pelajaran sorof, ada pelajaran membaca kitab, ada pelajaran bahasa Arab. Tak lain dan tak bukan, hal ini untuk senantiasa membekali anak-anak, bukan hanya bisa labdonnya saja, tapi bisa memaknai isi dalam Al-Quran dengan menggunakan ilmu alat tersebut, yakni dengan belajar sorof, dengan belajar nahwu, juga belajar bahasa Arab. Diharapkan anak-anak mampu memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah tadi ada Labdon dengan program satu kelas dengan 3 guru Al-Quran, selanjutnya maknan dengan program adanya pembelajaran ilmu alat seperti nahwu, sorof, bahasa Arab, fikih kitab, dan lain-lain. Selanjutnya sekolah juga terus berupaya bagaimana seluruh siswa SMP bisa memaknai Al-Quran menjadi amalan, yakni selalu dengan mengembangkan program peminatan bakat dan minat anak melalui ekstrakurikuler. Hal ini dengan ekstrakurikuler yang banyak seperti futsal, desain grafis, robotik, sandal ukir, kir, jurnalistik, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini betul-betul diharapkan siswa SMP setelah lulus dari SMP Al-Furqon mampu memperoleh dan bisa mengaplikasikan secara amalan melalui skill-skill yang sudah mereka dapatkan di ekstrakurikulernya. Jadi setelah lulus dari SMP Al-Furqon, anak-anak betul bisa menjadi insan yang hamilil Quran, labdon, wa maknan, wa amalan. Labdon dengan pembelajaran Al-Quran yang terintegrasi di kelas dengan satu kelas 3 guru, maknan dengan ilmu alat, ada nahwu, ada sorof, dan ada juga pembelajaran kitab. Selanjutnya wa amalan, anak-anak juga dibekali dengan peminatan, program peminatan, dan ekstrakurikuler yang ada. Itulah program-program unggulan yang ada di SMP Al-Furqon. Bagaimanapun semua program harus mewujudkan visi dan misi pondok, yakni mencetak insan Qur'ani, hamilil Qur'an, labdon, wa maknan, wa amalan. Program yang lain yang ada di SMP yakni kelas unggulan, yaitu kelas mumtaz. Di kelas mumtaz ini anak-anak betul dipilih dan dijaring sesuai dengan kemampuannya dan diambil siswa-siswa yang paling tinggi nilai prestasi akademiknya, nilai bahasanya, dan nilai ilmu alatnya. Di kelas mumtaz ini target anak-anak setelah 3 tahun mampu selesai Al-Quran, menjadi hafid Al-Quran 30 juz, mahir berbahasa asing, baik bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, dan juga anak-anak mampu menguasai MIPA dan juga matematika. Selanjutnya untuk seluruh orang tua, Bapak Ibu yang ada di rumah, juga ananda-ananda yang ada di rumah, Pondok Pesantren Madrasatul Quran sudah membuka pendaftaran santri baru. Jangan ragu lagi, segera daftarkan dirinya di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, terutama bersekolah di SMP Al-Furqon MK Tebuireng Jombang. Disinilah lahirnya para penghafal Al-Quran. Di SMP Al-Furqon sekolahnya para penghafal Al-Quran. Mari bergabung bersama kami di SMP Al-Furqon MK Tebuireng Jombang. SMP Al-Furqon juara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu calon wali santri Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang sekaligus juga calon wali peserta didik MA Madrasatul Quran tahun pelajaran 2024-2025 yang kami hormati, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Perkenankan saya menyampaikan sedikit mengenai MA Madrasatul Quran. MA Madrasatul Quran merupakan satu unit pendidikan yang tidak terpisahkan dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Di awal pendiriannya tentu didasari oleh pemikiran Bapak Kiai bahwasanya anak-anak di samping mengenyam pendidikan, menempuh pendidikan di pondok yang dalam hal ini berkonsentrasi untuk tahfidzul Quran, tetapi beliau memikirkan bahwasanya anak-anak pasca lulus pondok juga akan dihadapkan keperluan untuk mengenyam pendidikan formal. Oleh karena itu beliau memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan formal mulai dari sanawiyah, kemudian aliyah, kemudian disusul SMP Al-Furqon, dan yang terakhir adalah Ma'had Ali. Dalam perjalanannya tentu MA Madrasatul Quran terus berupaya memperbaiki diri. Di tahun-tahun awal pendirian masih terdiri dari beberapa rombel atau rombongan belajar atau kelas, dan saat ini pada tahun pelajaran 2023-2024 itu sudah memiliki atau sudah terdiri dari 28 rombel. Tentu perkembangan ini sangat membahagiakan, tetapi kami juga akan terus berupaya memperbaiki diri dari berbagai aspek pelayanan, baik pelayanan pendidikan maupun juga ketertiban di dalam administrasi. Pada awal pendirian MA Madrasatul Quran hanya membuka satu jurusan, yaitu jurusan IPS. Kemudian disusul pada tahun-tahun berikutnya jurusan keagamaan. Dan pada tahun 2017 diputuskan untuk membuka jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita terus berupaya untuk bisa melayani peserta didik dengan sebaik mungkin, dan kami sangat bersyukur bahwasanya Pondok Pesantren Madrasatul Quran selalu memberikan dukungan sehingga kami terus memiliki kepercayaan untuk mengembangkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MA Madrasatul Quran. Bapak Ibu sekalian, di MA Madrasatul Quran ini tentu kita memperhatikan aspek-aspek tenaga pendidik, dan saat ini di MA Madrasatul Quran sudah memiliki tenaga pendidik mencapai 61 tenaga guru, 1 pustakawan, 2 tenaga security, dan beberapa tenaga bantuan yang lain. Tenaga pendidikan dari 61 pendidik itu terdiri dari memiliki kualifikasi pendidikan S2 sejumlah 26 tenaga pendidik, kemudian berkualifikasi pendidikan S3 1 tenaga pendidik, dan saat ini ada 4
tenaga pendidik atau guru yang sedang menempuh pendidikan S3. Selebihnya adalah berpendidikan S1. Dari komposisi ini tentu kami memandang bahwa untuk tingkatan madrasah aliyah dengan kualifikasi pendidik 1 berkualifikasi S3 atau doktor, 4 masih menempuh pendidikan S3, dan 26 tenaga pendidik berkualifikasi S2 dan selebihnya adalah S1. Kami memandang bahwa tenaga pendidik di MA Madrasatul Quran sudah sangat memadai. Tentu kita berupaya dan mendorong agar tenaga-tenaga pendidik di MA Madrasatul Quran ini terus meningkatkan kompetensinya di dalam bidang akademik. Selain itu, bentuk pelayanan yang bisa kami lakukan adalah berupaya terus melengkapi fasilitas penunjang pendidikan. Salah satu fasilitas pendidikan yang paling pokok tentu saja salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan di MA Madrasatul Quran ini terus diupayakan ditingkatkan, dan saat ini kami sudah menerapkan perpustakaan digital di mana anak-anak diberi keleluasaan mampu mengakses tidak saja literatur-literatur yang ada di perpustakaan di madrasah, tapi juga bisa mengakses perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, bahkan juga di perguruan tinggi. Selain itu, selain perpustakaan, kami juga sebagaimana madrasah-madrasah lain juga memfasilitasi anak-anak untuk berkegiatan ekstra, yang tentu saja ekstra ini diupayakan untuk bisa mengakomodir dan juga memperluas wawasan anak-anak. Ya, beberapa kegiatan ekstra termasuk adalah menulis artikel di koran, kemudian ekstra jurnalistik, ekstra desain grafis, ya, ekstra pramuka tentu saja, dan beberapa ekstra yang lain. Kami harapkan anak-anak dengan mengikuti kegiatan ekstra ini akan memiliki cakrawala yang lebih luas, sehingga nanti selepas lulus dari MA Madrasatul Quran bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian sebaran lulusan MA Madrasatul Quran alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin membaik. Dilihat dari data, jika di awal-awal MA Madrasatul Quran anak-anak masih terkonsentrasi untuk mengambil beberapa jurusan saja, tetapi semakin hari kita melihat pilihan anak-anak untuk studi lanjut pasca lulus di aliyah ya, memiliki keberanian untuk mengambil jurusan-jurusan yang sangat variatif. Salah satunya anak-anak mulai berani mengambil jurusan kedokteran, kemudian juga salah satu lulusan kami tahun pelajaran 2022-2023 itu alhamdulillah berhasil lolos diterima di Institut Teknologi Bandung jurusan Tekno Hayati. Tentu saja ini akan memotivasi teman-teman yang lainnya. Masih banyak lulusan-lulusan kami yang juga diserap di perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi bagus. Di antaranya adalah di Teknik Arsitektur ITS, kemudian Tata Kota ITS, Psikologi UNER, Kedokteran Syarif Hidayatullah, dan beberapa yang lain. Juga saya melihat anak-anak juga mulai berani mengambil atau menempuh untuk mendaftar ya, pasca lulusan aliyah mendaftar di instansi pemerintah
juga mendaftar di kepolisian, di militer. Alhamdulillah beberapa lulusan Madrasah Aliyah Madrasatul Quran diterima beberapa di Angkatan Udara, Angkatan Darat, kemudian melalui keputusan Kapolri beberapa tahun lalu mencari bibit-bibit anggota kepolisian yang berasal dari memiliki kemampuan di Hafidhul Quran dan diterima melalui jalur telescouting. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sekilas mengenai MA Madrasatul Quran. Harapan kami Bapak Ibu bisa mempersiapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk pendaftaran PPDB atau PSB di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Mudah-mudahan dengan persiapan yang baik putra Bapak Ibu sekalian bisa diterima dan bergabung di MA Madrasatul Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yamina hada ila yamin nahdhah amma ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Syukur Makmun selaku Mudir Ma'had Ali Yusuf Mazhar Pesantren Madrasatul Quran. Ma'had Ali Yusuf Mazhar merupakan pendidikan tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran berdasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 27 tahun 2023. Ma'had Ali Yusuf Mazhar menyelenggarakan marhalah ula program sarjana pada takhasus tafsir wa ulumuhu dengan gelar SAG Sarjana Agama. Keberadaan Ma'had Ali Yusuf Mazhar bertujuan untuk mewujudkan para hufadzil Quran yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara dengan menguasai tafsir berbasis aktual dan intermultidisipliner. Alhamdulillah, dosen yang mengampu di Ma'had Ali Yusuf Mazhar adalah para yai, diantaranya Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan, bahkan Ketua Asosiasi Ma'had Ali Indonesia, beliau Kiai Haji Nur Hanan LCMHI juga merupakan dosen Ma'had Ali Yusuf Mazhar. Dan beberapa dosen yang lain adalah dosen-dosen yang lulusan Timur Tengah yang bergelar LC. Target Ma'had Ali Yusuf Mazhar yang pertama adalah hafal Al-Quran 30 juz secara mungkin dengan program unggulan Jam'iyah Semaan Al-Quran. Yang kedua, mahir memahami tafsir Ibnu Katsir dengan program unggulan kajian kitab tafsir Mu'tabaroh. Yang ketiga, menguasai keilmuan tafsir berbasis aktual dan intermultidisipliner dengan program unggulan yang pertama pembelajaran metode tafsir kontemporer dan yang kedua pembelajaran metode tafsir aktual. Bapak Ibu yang memiliki putra lulusan aliyah yang menginginkan putranya menguasai ilmu tafsir berbasis aktual dan intermultidisipliner bisa mendaftarkan putranya di Ma'had Ali Yusuf Mazhar. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, inilah Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kali ini kita akan berkeliling untuk melihat apa saja yang ada di dalam pondok pesantren ini.
Bangunan yang pertama kali terlihat ketika memasuki area pondok pesantren adalah Gor MQ. Gor Madrasatul Quran merupakan gedung olahraga yang dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan kepesantrenan. Selanjutnya, kita akan menuju ke MTS Madrasatul Quran. MTS Madrasatul Quran merupakan salah satu unit pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Sekolah ini berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Di depan MTS terdapat sebuah gedung baru yang nantinya akan menjadi kantor Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran, tempat administrasi kepesantrenan. Di samping kantor yayasan terdapat sebuah gedung dengan ruang terbuka yang cukup luas. Ini merupakan gedung Arsinum atau gedung air siap minum. Di tempat ini, air dari sumber air Pondok Pesantren Madrasatul Quran diolah agar aman dikonsumsi. Nantinya, air tersebut akan didistribusikan kepada para santri. Di depan gedung Arsinum, terdapat bangunan yang cukup megah. Bangunan ini merupakan gedung SMP Al-Furqon. SMP Al-Furqon merupakan salah satu institusi pendidikan yang dikenal dengan program-program unggulannya. Antara program-program tersebut adalah peminatan di setiap kelasnya. Jadi harus tahu mengenai angka terlebih dahulu. 1 Ismani 2 salah 1 3 4. Dari SMP Al-Furqon, kita bisa melihat spot yang menjadi favorit teman-teman santri, apalagi kalau bukan Pujasera MQ. Pujasera MQ merupakan gerai-gerai makanan yang menjajakan berbagai makanan ringan maupun makanan berat bagi para santri. Setelah ke Pujasera MQ, kita akan berkunjung ke asrama Makomin Amin. Inilah asrama Makomin Amin, asrama kepembinaan bagi santri MTS dan SMP. Ini adalah asrama pertama yang akan teman-teman lihat ketika memasuki area pondok pesantren. Setelah mengunjungi asrama Makomin Amin, kita akan pergi ke arah timur menuju asrama Darul Muqomah. Perlu diketahui, Madrasatul Quran memiliki 9 asrama santri yang terdiri dari 3 asrama kepembinaan MTS dan SMP, 5 asrama bagi santri aliyah, dan 1 asrama bagi santri program khusus Hifdzil Quran atau santri yang sudah lulus pendidikan formal SMA sederajat. Ya teman-teman, kita sudah sampai di asrama Darul Muqomah. Asrama Darul Muqomah merupakan asrama bagi santri baru aliyah yang bukan alumni MTS MQ maupun SMP Al-Furqon. Asrama ini juga menerapkan sistem kepembinaan di setiap kamarnya. Di depan asrama Darul Muqomah terdapat taman-taman dan beberapa gazebo yang menjadi tempat setoran Al-Quran dan tasmi sebagai persyaratan wisuda hafid. Terdapat juga lapangan yang sangat luas, di mana lapangan ini digunakan sebagai lokasi acara wisuda hafid. Lapangan ini diberi nama Lapangan Suro. Ketika teman-teman berada di lapangan Suro, teman-teman akan melihat Masjid Agung Madrasatul Quran. Seluruh kegiatan kepesantrenan berpusat di masjid ini, seperti sholat jamaah, mudarosah, dan berbagai acara kepondokan juga bertempat di masjid ini. Setelah berkeliling Masjid Agung Madrasatul Quran, kita akan menuju ke komplek yang ketiga, yakni Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus merupakan asrama kepembinaan untuk santri MTS dan SMP dengan program kamar unggulan yang baru diresmikan pada tahun ini.
Di samping asrama Jannatul Firdaus, terdapat asrama Maq'adu Siddiqin. Asrama ini juga termasuk asrama kepembinaan bagi santri MTS dan SMP. Asrama ini sangat istimewa karena berhadapan langsung dengan Makbaro MQ dan juga Masjid Agung Madrasatul Quran. Ya, itulah tadi cuplikan dari asrama Maq'adu Siddiqin. Saatnya menuju ke tempat selanjutnya, yakni Poliklinik MQ. Poliklinik MQ merupakan pusat kesehatan para santri. Dari Poliklinik MQ, kita akan menuju ke Komplek Tengah. Ya teman-teman, kita sudah memasuki area Komplek Tengah. Di sebelah kiri saya terdapat bangunan 2 lantai. Lantai pertama merupakan asrama Maqomah Mahmudah, dan lantai kedua merupakan asrama Mudokholan Karimah. Di pojok sebelah barat Komplek Maqomah Mahmudah adalah dapur jasa boga, tempat di mana bahan baku makanan diolah menjadi masakan yang sangat lezat bagi para santri. Di depan dapur jasa boga terdapat sebuah bangunan yang merupakan asrama Darussalam. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, seluruh asrama yang ada di lingkup Komplek Tengah merupakan asrama bagi santri aliyah. Keluar dari Komplek Tengah, kalian akan melihat beberapa kantor yang saling berjajar. Di sebelah utara terdapat kantor multimedia Galeri MQ. Di samping kanannya terdapat kantor unit Tafid, dan yang paling pojok sebelah selatan merupakan kantor Madrasah Diniyah. Di atasnya terdapat asrama PKHQ 2 yang dikhususkan bagi santri program khusus Hifdzil Quran. Jadi teman-teman, di samping Komplek Tengah terdapat sebuah bangunan yang difungsikan sebagai Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. MA Madrasatul Quran merupakan satu-satunya sekolah SMA sederajat yang ada di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Sekolah ini sudah berkali-kali menjuarai berbagai ajang perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Nah tadi juga ada hukum membaca kunut ya, 4 mazhab. Boleh ada masalah bahwa mazhab A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya dalam membaca kunut ini. Di samping bangunan aliyah sebelah selatan, terdapat kantin barokah, kompontren MQ, dan barbershop MQ. Di sebelah utaranya, terdapat bangunan yang difungsikan sebagai kantor keamanan atau Kismil Amin. Kantor ini merupakan tempat administrasi perizinan santri, serta departemen yang bertanggung jawab khusus atas ketertiban dan kedisiplinan santri. Mari teman-teman, kita menuju ke asrama Munzalan Mubarokah. Inilah asrama Munzalan Mubarokah, gedung asrama tertua yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Satu di antara 5 asrama bagi santri aliyah. Di atasnya terdapat sebuah bangunan yang menjadi asrama bagi santri program khusus Hifdzil Quran, yakni asrama PKHQ 1. Setelah mengunjungi asrama Munzalan Mubarokah, kita akan pergi menuju kantor Majelis Tarbiyah wa Ta'lim. Majelis Tarbiyah wa Ta'lim merupakan unit kepondokan yang mengatur seluruh aktivitas para santri dari pagi hingga malam hari. Di depan kantor MTT merupakan dalam kasepuhan pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf. Di belakang dalam kesepuhan terdapat tempat untuk isi ulang dan minum air bagi para santri. Di sampingnya terdapat dalam Ustadz Haji Syafi'i Wardi selaku Ketua Majelis Tarbiyah wa Ta'lim Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Ini merupakan dalam Mudir 2 Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan. Di sebelah kirinya terdapat dalam Ustadz Jalaluddin Hayat selaku Ketua Unit Tafid. Di sebelah timur dalam Ustadz Jalal terdapat dalam almarhum Kiai Haji Ahmad Baido Yusuf.
Di pojok utara samping asrama Darul Muqomah merupakan Dalem Ustadz Haji Abdul Karim Amrullah selaku Wakil Ketua Majelis Tarbiyah wa Ta'lim.